Kalau melihat umat yang masuk gereja, kadang ada lucu-lucunya, tapi bukan kalian ini ya, bukan saat ini. Lucunya begini, pernah Romo juga lihat dari CCTV, ada yang masuk gereja, begitu masuk di pintu pintu masuk gereja, mulai melihat, memperhatikan suasana, di mana kira-kira tempat paling bagus, lalu sampai duduk. Ada yang datang, masuk, bersujud. Ada yang datang, ada ya, maksud saya bukan kebanyakan. Datang, duduk, lalu lihat kiri, lihat kanan. Mungkin dia mau lihat, ada nggak tetangga apa yang dikenal di dekat dia gitu. Ada juga yang langsung buka HP. Ya, mungkin buka HP, ya positifnya aja kita ya. Mau mematikan mungkin, meyakinkan kalau HP-nya sudah mati. Ada ya. Ada yang menggunakan HP-nya untuk berkaca. Mungkin tadi dari mana namanya? Dari parkiran kemari peringatan ya kan. Mungkin skincare-nya ada yang luntur atau gimana. Jangan-jangan tebal sebelah atau gimana. Pas sudah pas. Bahkan ada juga yang mulai mengeluarkan ginjunya. Ya, karena datang cepat-cepat ya. Masih lama dilihat 15 menit. Tapi kebanyakan yang saya lihat datang, duduk, langsung berdoa. Lipat tangannya, duduk dan berdoa. Dan itulah kebanyakan umat orang Sunter. Amin. Amin. Katanya liturgi itu bukan pertunjukan, jadi tepuk tangan dilarang. Kan ini bukan pertunjukan, ini kan ungkapan hati, begitu ya. Tapi benar, kebanyakan dari kita yang datang masuk ke gereja, duduk dan langsung berdoa. Iya kan? Amin kan? Amin. Yang tidak melakukan itu bertobat. Saudara dan saudara terkasih. Jadi sebenarnya untuk kita doa itu apa sih? Yang Korin, doa itu apa? Katanya bernyanyi dengan baik adalah dua kali lebih baik daripada kata Santo Gregorius. Iya, memang Paus Gregorius itu, Santo Gregorius Agung itu suaranya bagus. Mungkin itu menunjang juga suaranya bagus ya. Saya gimana mau bilang? Suara saya cempreng. Maka saya nggak bisa dua kali. Doa itu apa ya? Kira-kira? Doa. Ini tadi semua berdoa kan? Ya. Nah ini memang orang Katolik sering saya bilang, imannya kuat, tapi kalau ditanya untuk pemahaman dan penjelasan agak kurang. Iya. Berdoa, saya percaya berdoa. Apa itu doa? Doa secara singkat bisa kita katakan adalah komunikasi, semua bentuk komunikasi dalam relasi intim, personal, aku, pribadi, maupun kelompok dengan Tuhan. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi di sana soal komunikasi aku atau kelompok komunitas secara personal, intim, terdalam dengan Tuhan. Jadi siapa yang kira-kira ketika merasa dia berdoa dan tidak melakukan itu berarti bukan doa. Ini yang kita dengar dalam bacaan hari ini. Bacaan pertama jelas sekali tadi komunikasi antara Abraham dengan Tuhan. Lalu di bacaan Injil Yesus mengajarkan kepada kita cara komunikasi yang baru, berdoa dengan Tuhan. Kalau ada zaman perjanjian lama, Abraham seperti berbicara, seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Coba bayangkan ya, Sodom dan Gomora didapati dua kota yang begitu rendah hidup dan moralnya. Tidak percaya kepada Tuhan. Hidupnya hanya percaya kepada dirinya sendiri. Kalau orang Timur bilang, hidupnya sepanjang hari, setiap hari, foya-foya. Benar. Maka kata Sodom itu, tahu kan kata Sodom kan? Sodom. Di Sodom nih, ya kan? Kata Sodom itu berasal memang dari kota itu. Mau menunjukkan bagaimana hancurnya
kehidupan moral mereka. Maka Tuhan dalam kisah perjanjian lama mau menghilangkannya. Lalu tawar-menawar itu kira-kira begini, kalau ada 50 gimana Tuhan? Demi 50 yang percaya, demi 45, demi 40, demi 30, demi 20 sampai kepada demi yang 10. demi yang 10. demi yang berapa ini? 10. 10 saya tiba. Demi yang 10. Tapi akhirnya tadi nggak disambungkan. Tapi akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan atau tidak? Hancur. Dihancurkan atau tidak? Hancurkan. Habis. Karena tidak ada 10 pun yang bertahan terhadap Tuhan. Ternyata hanya Abraham. Lot istrinya pun kan jadi tiang batu garam. Karena ketika meninggalkan kota itu Tuhan mengatakan, waktu kamu pergi jangan lihat lagi menoleh ke belakang. Lalu teringat dia akan kenangan-kenangan indah, hidup tanpa moral, harta yang dia tinggalkan semuanya. Maka Tuhan menghukum dia. Saudara dan saudari terkasih, coba lihat bagaimana hubungan personal intim antara Abraham dengan Tuhan. Itulah doa. Dalam bacaan Injil hari ini, dalam doa Bapa Kami yang pastinya sudah kita hafal, Yesus sekali lagi mengajarkan kepada kita. Tapi ada sesuatu yang indah dalam doa ini, karena yang meminta dalam Injil Lukas ini adalah muridnya. Tuhan ajar kami berdoa karena melihat Tuhan Yesus sedang berdoa. Ini tolong dibawa pulang ini ya. Murid-murid itu dengan rendah hati memohon kepada Tuhan Yesus yang melihat Yesus waktu itu berdoa. Apakah murid-muridnya tidak berdoa? Tentu berdoa. Tapi mereka melihat, kusuk sekali. Apa yang didoakan ya? Maka murid-muridnya meminta supaya diajari berdoa. Saya mengatakan ini ingat begini, karena saya punya pengalaman pribadi yang mendalam tentang ini. Saya dari kecil selalu melihat ibu saya itu berdoa. Beda dengan bapak saya ya. Maaflah kepada bapak yang sudah meninggal, tapi ibu itu berdoa. Bangun tidur saya lihat, waktu kecil itu saya ngapain mulutnya komat kami lagi orang kampung ya. Doa itu kan dalam hati itu kan sepertinya seperti bisik-bisik dia. Kok mau tidur juga begitu. Yang paling ingat sekaligus menjengkelkan, kalau mau makan, apalagi kalau hidangannya potong ayam enak, ibu selalu mengatakan doa dulu. Maka saya berharap waktu buka makan itu ibu saya nggak ada, maunya bapak saya saja. Kalau bapak saya tanda salib makan, tapi enggak, doa dulu. Nah, ini tertanam kepada saya. Ini bicara pribadi pengalaman. Maka ketika saya kalau misal pagi saya menoleh ada banyak umat yang singgah di Gua Maria berdoa, atau seperti saya tadi masuk gereja berdoa, saya seperti tersentuh gitu. Ya tak ada hubungannya, nggak tahu. Nah ini saya katakan tadi, ingat bahwa pulang, karena ini pengalaman di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan di situ berkata, orang tuanya jarang sekali dilihat anak-anaknya berdoa. Semua diserahkan kepada tugas masing-masing anaknya. Makan ya makan. Ayo makan, sebentar lagi mak. Ya udah. Kenapa tak dipanggil? Daripada berkelahi. Jadi anak-anak nggak lihat orang tuanya berdoa. Anak-anak gimana ya? Apalagi membawa ke gereja, mengajak ke gereja. Kenapa nggak ke gereja dengan anaknya, dengan suaminya? Nggak apa-apa lah, Romo. Saya mewakili. Apalagi seperti yang baru menikah ini ya, seringkali di kampung-kampung ya, saya tanya, kenapa kalian yang ke gereja hanya ibunya saja, bapaknya di mana? Lalu ibunya menjawab, nggak apa-apa lah pastor. Kan pastor bilang, yang dua menjadi satu. Jadi saya sudah ke gereja, sudah termasuk juga suami. Aduh, pintar itu memang. Tapi saudara dan saudari terkasih, awal dari doa Bapa Kami ini adalah ketika murid-murid melihat Yesus berdoa, maka di rumah kita juga harus berdoa sebagai orang
tua. Amin. 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 Jangan berharap suami kita mau berdoa kalau kita pun tidak pernah dilihatnya berdoa. Jangan berharap calon pasangan kita yang muda mudinya mau berdoa kalau kita pun tidak pernah dilihatnya berdoa. Dan doa yang diajarkan Yesus ini sebenarnya simpel. 2 hal. Pertama, bagian tentang Tuhan. Yang kedua, bagian untuk manusia. Dikuduskanlah, dimuliakanlah nama-Mu. Adalah ungkapan kita yang mengenal siapa itu Tuhan, yang menyembah, yang menguduskan. Yang kedua, bagian kedua, baru tentang kita. Bukan datang berdoa itu mungkin karena baru berkelahi langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan dipukuli suamiku aku, Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan anakku, Tuhan. Tuhan tolong aku. Semua litani seperti daftar permohonan terus kepada Tuhan. Doa bukan begitu. Doa adalah hubungan intim, komunikasi, pengenalanku akan Tuhan. Maka bisa dikatakan, ini ya, coba diingat, kualitas mutu dari doa kita menunjukkan kualitas iman kita. Itu sudah pasti. Doa bukan hafalan. Bukan hafalan ya. Pokoknya hafalan yang pertama, kamu berdoa, maka kata berdoa seperti doa Bapa kami tentang Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Doa bukan kata-kata puitis. Tuhan, kami bersyukur dari terbitnya di ufuk timur matahari Tuhan sampai terbenamnya nanti Engkau akan. Bukan itu prinsip doa. Tapi doa adalah bagaimana pengenalan, perjumpaan aku dengan Tuhan yang Maha Kudus. Ya kalau hanya murid aja mengatakan puji Tuhan, syukur Tuhan, Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Tapi dalam kehidupanku, dalam hatiku, dalam hubungan personalku, tak pernah kuhargai Tuhan itu kudus, suci. Tak pernah kujaga hidupku supaya kudus, suci dan baik. Saya sangka itu hanya sebuah doa hafalan. Amin. Kalau berdoa itu yang terbaik itu ini kepasrahan kepada Tuhan yang kudus, yang mulia, percaya akan Tuhan. Baru yang kedua itu tentang kita, coba lihat, berilah kami tentang kehidupan sehari-hari, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, jangan biarkan kami di dalam percobaan, tapi keluarkan kami. Ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Ini pun sama seperti yang pertama. Ini bukan hafalan, bukan litani permintaan, tapi ungkapan hati kita yang terdalam. Coba saya kasih contoh ya. Tuhan, berilah kami rezeki pada hari ini, tapi dia pun malas berbagi. Impossible. Persis seperti ampunilah dosa saya, maka saya pun seperti saya mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Diam aja, dia berat ini. Sudah mengguru-guru atau saya aminkan aja. Saya setuju. Benar ini benar. Jadi berilah kami rezeki, pelitnya setengah ampun. Ya, impossible. Kalau bahasa orang sekarang gini, Tuhan kasih saya jodoh Tuhan katanya. Ya kan baik kan? Di depan gua Maria meleleh air matanya. Di gereja Tuhan kasih saya jodoh Tuhan, ya kan? Kotak persembahan 5.000 perak. Romo jarang ya soal itu. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud saya ini lalu kalian mengatakan, Romo kan bukan soal besarnya persembahan itu, bukan besarnya kolektif itu, bukan besarnya sumbangan saya untuk apa namanya itu? Kalian pun nggak tahu gimana dia mau menyumbang. GKB, gedung karya. Gimana saya? Romo, saya kasih 10.000, 100.000 Romo, itu sama kata kitab suci, sama itu dengan yang 1 juta, yang 100 juta, yang 1 M Romo. Yang penting kan hatinya, begitu beliau jawab kan? Bener gak? Saya balikkan, kalau memang betul dari hati, mampukah cuma segitu kasihnya? Nah, makanya, ini bener ini. Kalau memang itu sepenuh hati,
Ya, sepenuh hati itu seperti mencintai seseorang. Betulkah hanya segitu? Begitu sering ini kembali ke doa ya, nggak ada hubungan dengan tadi cari dana ya, mama ya. Contoh. Itu Romo yang baru ini nyari dananya kenceng kan? Contoh. Padahal dia juga. Nggak, saya mau mengatakan doa ini, berilah kami rezeki, ampunilah kami. Ini timbal balik. Maka betul-betul di dalam, kalau Tuhan mau memberikanmu, berilah kepada sesama. Saya soal nominal itu soal ketulusan ya. Beri. Bagaimana saya merasakan? Nah, ketika saya memberi, ketika saya mengampuni, ketika saya tidak memasukkan orang lain ke dalam percobaan, kualitas iman kita, kualitas hidup kita ada di sana. Maka ada benarnya orang mengatakan orang yang payah memberi persembahan, kualitas imannya sedikit. Ya, ini kadang bahasa yang digunakan oleh para pendeta untuk meraup ya, memancing. Tapi ini saya katakan di sini karena bukan untuk itu, tetapi supaya kita sadar begitu. Ini hubungan personal dengan Tuhan adalah doa kita. Maka dalam bacaan kedua, siapa yang berdoa dengan baik, semakin berdoa dengan baik, hidupnya pasti berkualitas. Hidupnya pasti menyerupai siapa yang didoakannya. Ialah Yesus sendiri, ialah Allah sendiri. Maka kalau Yesus mati, Yesus akan bangkit, kita pun akan mati, dan kita pun akan bangkit. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengatakan sampai Tuhan, maka kita mengajukan iman kepercayaan kita. Aku percaya